Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya mau sedikit ada, memberikan pembahasan sedikit gitu terkait dengan soal PTS tahun lalu gitu ya, soal PTS tahun lalu. Dan di sini sudah ada yang beberapa ustadzah kurangin ya, karena mengingat, materi matriks itu tidak semua diajarkan di tahun ini. Jadi, masuknya nanti habis PTS lah seperti itu. Jadi ada beberapa yang saya kurangi. Dan kemarin kan sempat ada pembahasan lewat tambahan ya. Jadi nanti yang sudah ustadzah bahas lewat tambahan nggak ustadzah bahas gitu ya. Dan mungkin nanti ini videonya kalau misal nggak cukup ada beberapa part ya, karena ini ustadzah rekamannya pakai Zoom, jadi supaya gampang lah. Kalau rekaman biasa nanti, size-nya tuh terlalu besar gitu biasanya. Kalau Zoom, insyaallah size-nya nggak terlalu besar dan, kualitasnya tuh juga bagus lah kayak gitu. Oke, langsung aja di sini untuk yang nomor pertama. Nah, di sini kita perhatikan gambar gambar ini ya, gambar grafik. Kita diminta menentukan daerah yang diarsir, berarti yang sebelah ini, oke. Daerah yang diarsir ini, kan sebenarnya dia adalah DP atau daerah penyelesaian. Nah, kita diminta menentukan sistem pertidaksamaannya gitu. Jadi kita diminta menentukan sistem pertidaksamaannya, oke. Nah, sistem pertidaksamaannya ini berarti kita lihat aja, kalau di sini, ini nggak bisa diganti toh warnanya? Oh bisa bisa bisa. Nah, kalau misalkan di sini ya, ini kan dibatasi oleh 1, 2, 3, 4 gitu ya, ada 4 daerah. Kalau dibatasi oleh 4 daerah seperti ini gitu ya, 4 daerah, maka, untuk bagian apa ya ini, pertidaksamaannya, maka pertidaksamaannya pun juga nanti ada 4 buah gitu ya, ada 4 buah pertidaksamaan gitu. Ini ya, ini ada 4 kan, ini 1, 2, 3, 4. Oke, seperti itu. Ini ngirisnya harus manual. Oke, lanjut sekarang di bagian ini ya, kita masuk ke dalam soalnya langsung. Jadi pertama yang ini dulu. Oke, garis yang ini kita namain dia garis pertama, I1 dulu ya. Oke, kita lihat di sini, I1 di sini kita harus cari dulu persamaannya. Oke, persamaannya ya tinggal langsung aja. Di sini kan ada angka 6, 0,6, ini kan 10,0. Artinya kan ini sumbu X-nya 10, dia koordinat Y-nya tuh 6. Ya udah berarti tinggal 6X ya. 6 dikalikan variabel X ditambah dengan 10 dikalikan variabel Y. 10Y, nah terus sama dengan 6 kali 10, kayak gitu ya, berarti 60. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita lihat, kita uji titik lah seperti itu. Kita uji titik. Uji titik, ya paling gampang sih 0,0 gitu. Kita masukkan 6X plus 10Y sama dengan ya 6 kali 0 ditambah 10 kali 0, hasilnya ya 0 gitu. Nah, hubungannya 0 ini sama 60. Oke, hubungannya 0 ini sama 60. Oke, kita lihat sekarang. Ternyata arsirannya kan ke arah sini ya. Arsirannya ke arah sini. Berarti kalau kita lanjutkan terus, itu kan ke sini. Nah, sedangkan 0,0 berarti masuk ke dalam, penyelesaian dari pertidaksamaan yang I ini tadi, gitu. Berarti gimana caranya kalau dia masuk berarti dia memenuhi. Hubungan apa ini 0 sama 60 ini supaya dia memenuhi gitu ya, supaya dia memenuhi. Nah, hubungannya berarti kurang dari. Jadi ini kurang dari, terus di sini, garisnya penuh berarti dia kurang dari sama dengan, kayak gitu. Ini kurang kelihatan ya. Oke, kita ulangi. Kurang dari sama dengan seperti itu. Nah, jadinya sehingga oke ini kita hapus lagi ya supaya nggak terlalu banyak lah. Oke. Kemudian sehingga diperoleh bahwa, pertidaksamaannya gitu, pertidaksamaan yang I tadi ini, itu adalah 6X plus 10Y kurang dari sama dengan 60 gitu. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, kita bagi berapa nih, 2 semua menjadi 3X ditambah 5Y kurang dari sama dengan
Dibagi 2 ini 30. Oke, kita lihat mana ini. Ini bukan ya, ini lebih dari. Oke, bentar. Hapus. Ini berarti bukan. Kita pakai merah. Ini salah ya, oke. Yang lebih-lebih dari, oh ini kurang dari semua. Kemudian ini kan 3x plus 5y. Nah ini 5x, salah. Oke, berarti kalau nggak B atau C, gitu. Dan sekarang kita akan mengerjakan yang bagian kedua. Oke, kita coba pakai hijau lah. Yang ini ya, garis ini ya. Oke. Oke, ini kita namai dengan II ya, I2. Nah, selanjutnya adalah kita akan cari tahu I2 ini persamaannya dulu. Berarti ini sumbu Y yang mana min 4, sumbu X-nya koordinat X-nya 2. Berarti tinggal min 4 dikalikan variabel X ditambah dengan ini 2, berarti 2Y, oke, sama dengan min 4 kali 2, minus 8, kayak gitu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita akan menghitung uji titik lah seperti itu. Kita uji titik ya, paling mudah kita menguji titik 0,0. Nah, kemudian kita masukkan min 4x ditambah 2y sama dengan min 4 kali 0 tambah 2 kali 0. Ya hasilnya 0 gitu ya. Nah hubungannya 0 ini gimana gitu ya, sama tadi sama dengannya min 8. Oke, hubungannya nanti gimana. Sekarang kita lihat arsirannya di sini ke arah sana ya. Oke. Berarti kalau kita teruskan terus, artinya si 0,0 ini kan memenuhi ya. Kalau dia memenuhi, artinya dia masuk ya. Gimana caranya ini supaya pernyataannya tuh benar gitu. 0 itu harusnya lebih dari atau kurang dari minus 8 gitu. Kalau kurang dari ya nggak mungkin, ini kan bilangan negatif, otomatis ini lebih dari. Karena garisnya penuh ya, ini penuh, maka di sini ada sama dengannya. Nah, kayak gini. Gitu ya. Jadi pertidaksamaannya itu adalah min 4x ditambah 2y lebih dari sama dengan minus 8. Nah, mungkin di sini nggak ada ya. Oke, kita sederhanakan kalau misalkan nggak ada gitu. Kita lihat di sini variabel X-nya itu positif semua. Artinya berarti ini dikalikan, dibagi ya, dibagi dengan bilangan negatif dan disederhanakan. Berarti dibagi dengan negatif 2. Min 4 ini dibagi negatif 2 hasilnya berarti 2x ya. Oke. Yang ini 2y dibagi negatif 2 hasilnya adalah min y. Kemudian min 8 dibagi negatif 2 hasilnya 4. Cuman ketika suatu pertidaksamaan dibagi atau dikalikan bilangan negatif, dia tandanya terbalik. Yang awalnya lebih dari dia menjadi kurang dari. Seperti itu. Nah, oke. Nah, ini dari sini bisa kita peroleh bahwa nilai dari pertidaksamaannya itu adalah 2x min y kurang dari sama dengan 4 gitu. Oke, kita lihat yang mana, coba kita pakai merah, 2x min y ya. Oke, ini eraser. Berarti ya udah berarti kalau nggak BC kemudian kurang dari. Oh, kalau ini kan lebih dari, salah. Jadi jawabannya yang B. Oke, berarti yang benar adalah yang B gitu ya. Itu terkait dengan apa sih namanya nomor 1 ya, soal nomor 1 kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke nomor yang selanjutnya. Tapi sebelumnya ini tadi dinamain dulu, nanti nggak lupa. Oke, warnanya tadi hijau ya. Ini II. Nah, oke. Kalau yang lainnya kan bisa langsung ikut aja ya, karena tadi ini kan ini adalah X lebih dari 0, kemudian yang ke sini adalah Y lebih dari 0, kayak gitu. Berarti langsung ikut aja, kayak gitu ya. Ini sudah save dulu gambarnya. Oke, coba sudah cek sudah tersimpan belum? Oke, baik, sudah tersimpan ya. Oke, sudah. Selanjutnya adalah, oh iya, ini caranya menghapus annotate-nya gimana ya? Bentar, clear, clear all drawing. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam yang kedua, soal yang kedua. Soal kedua ini, oh ini agak panjang ya. Coba dikecilkan.
Oh ya, sangat kecil ya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Nanti, apa namanya, Ustazah perbesar. Intinya oke kita perbesar dulu. Kita diminta menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan X min 4Y kurang dari sama dengan 4. Oh, ini sudah ada ya, sudah ada di, pembahasan yang sebelah gitu ya, yang ada di tambahan kemarin. Jadi kita next. Ini kita oh ya, ini juga sudah ada, kita next. Ya, terkait matriks itu. Nah, ini belum ada. Coba Ustazah perbesar sampai 100, ya 125 lah. Oke. Nah, di sini ada soal cerita bahwa bla 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 bla, kemudian takmir masjid memperkirakan akan banyak jamaah yang datang. Oh, ini apa ya? Oh, ada pengajian akbar. Setelah dipastikan parkiran akan penuh terisi kendaraan. Area parkir Masjid Nurul Huda seluas 400 meter persegi akan ditempati oleh mobil dan bus. Nah, di sini ternyata jadi ada mobil sama bus ya, oke. Kemudian motor akan dialihkan ke area lapangan terdekat. Oh, ya udah. Mobil memerlukan area parkir rata-rata 2 meter persegi dan bus memerlukan area parkir rata-rata 10 meter persegi. Jumlah kendaraan yang parkir maksimal 100 unit. Jika biaya parkir disumbangkan untuk kepentingan umat dengan biaya parkir mobil seberapapun lamanya parkir adalah 3.000 dan bus 10.000, serta misalkan banyaknya mobil adalah X dan banyaknya bus adalah Y, maka pernyataan yang benar. Oke, kita annotate. Oke, sekarang kita lihat, kita pakai yang agak tebel ya. Dan di sini misalkan banyaknya mobil, oke di sini ada keterangan banyaknya mobil itu X, kemudian banyaknya bus itu adalah Y gitu. Jadi ketika misalkan tadi banyaknya mobil X, ketika dijumlahkan dengan banyaknya bus itu Y, maka totalnya maksimal ya, bukan sama dengan ya, maksimal Maksimal di sini ada keterangan bahwa ini maksimal ya, jumlah kendaraan yang parkir itu maksimal 100 unit. Berarti ini paling pol 100 ya, nggak boleh lebih. Berarti kalau seperti ini nggak boleh. Ini artinya lebih dari 100 gitu. Intinya paling pol paling banyak itu 100. Nah, seperti ini. Kurang dari sama dengan Kemudian selanjutnya adalah, ini kan bentuknya prolin ya, program linear. Jadi kita harus, apa namanya, mengubah soal cerita ini ke dalam model matematikanya, gitu. Nah, ini sebenarnya tuh kita diminta ngapain sih? Oh ya, kita kan nggak tahu ya diminta apa ngapain. Intinya mana yang benar, mana yang salah. Prolin kan berarti kita memaksimalkan atau meminimumkan sesuatu terhadap sesuatu. Nah, terhadapnya itu kan terhadap suatu sistem pertidaksamaan ya, yang kayak ini baru pertidaksamaannya. Kemudian kita akan cari, kehapus. Lanjut ya, kita akan cari yang lain gitu. Ini kan tadi sudah yang sudah di hijau-hijau ini berarti sudah terjemahkan lah. Nah, ini mobil memerlukan area parkir 2 meter, busnya rata-ratanya 10 meter. Berarti kalau banyaknya X tadi, si mobil, 2 kalikan X ditambah dengan 10 kalikan Y, maksimal nanti lahannya cuma 400 gitu, cuma 400. Ini kurang dari sama dengan dan jangan lupa X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Nah, ini adalah sistem pertidaksamaannya gitu. Nah, atau dinamakan fungsi kendala gitu ya. Kita lihat ini X plus Y kurang dari sama dengan 400, 2X plus 10Y kurang dari sama dengan 100. Ini kebalik ya, ini kan harusnya kebalik gitu. Maka yang C ini salah. Oke, kita gimana ini? Oke, ini salah gitu ya. Ini juga salah gitu. Jadi ya perlu kita berarti itu salah gitu ya, nggak usah dijawab benar gitu. Kemudian selanjutnya adalah kita lihat fungsi objektifnya ya. Kita lihat fungsi objektif atau fungsi tujuannya. Di sini fungsi tujuannya adalah ini karena pengen yang namanya biaya parkir eh, apa sih namanya, mobilnya 3.000, busnya 10.000.
Berarti misalkan biaya ini fungsi objektifnya P sama dengan 3.000 X ditambah 10.000 Y. Nah, ini adalah fungsi objektifnya. Ini benar ya, berarti E ini benar. Oke, E ini benar. Nah, ini bisa jadi nggak cuman satu tok ya yang benar. Oke, coba kita lihat ya, kita lihat. Tapi sebenarnya ini select one ya. Oke, kita coba lihat semuanya. Kemudian selanjutnya adalah kita yang lain ya, kita hitung ini, kita hitung. Oke, kita hitung, berarti kita gambar ya, ini kita gambar. Sebelumnya ini kita buat sederhana dulu, sehingga dibagi 2, X plus 5Y kurang dari sama dengan 200. Oke. Kita pindah dulu nih gambarnya. Ini bisa langsung ya kita cari titiknya. Kalau X-nya 0 ya, X-nya 0 berarti Y-nya 100. Kalau sekarang yang Y-nya yang 0, ya ininya kalau dia 0, ya mohon maaf ini hilang sedikit. Ketika Y-nya yang 0, maka X-nya 100. Nah, titiknya itu nanti ini. Kemudian sekarang yang ini ketika X-nya 0, maka Y-nya 200 bagi 5, 40. Kalau yang bawah ketika Y-nya yang 0, berarti X-nya 200. Oke, nanti kita gambar. Sinilah ya. Oke. Ini X, ini Y. 0,100 misalkan di sini. Kemudian 100,0 di sini. Kita hubungkan. Nah, kemudian kita uji ya, uji 0,0 kita masukkan X plus Y ya, X plus Y hasilnya 0, apakah 0 itu kurang dari 100? Jawabannya adalah benar, maka dia diarsir ke bawah sini. Itu kan ya. Kemudian selanjutnya adalah yang bawah 0,40, misalkan 40 ada di sini, kemudian 200 ada di sini. Berarti tinggal kita gambar, kita uji ya, uji 0,0 lagi. Berarti masukkan aja 0 ditambah 5 kali 0, ya hasilnya 0 ya. Apakah benar kurang dari 200? Jawabannya adalah benar ya, berarti ke sini. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa yang diarsir keduanya itu adalah, oh ya, X lebih dari 0 berarti ke sini jelas, Y lebih dari 0 ke sana. Nah, ini berarti yang diarsir ya. Oke. Oke, ini ya coba pakai yang agak tebel. Nah, ini ya, oke. Berbentuk persegi, ya bukan persegi ya, tapi segi 4 lah intinya. Oke, bentuknya segi 4. Oke. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini apakah dia berbentuk ini ya, persegi panjang. Jawabannya adalah salah gitu ya. Kenapa? Ya belum tentu ini persegi panjang. Ini kan sisinya panjangnya nggak sama, lebarnya nggak sama gitu. Jadi di sini salah, oke. Dia pakai yang agak tebel ya, ini salah. Kemudian selanjutnya adalah kita cari maksimum. Maksimum ini juga maksimum. Nah, kita cari nilai maksimum. Berarti titiknya ada berapa ini? Ada 0,40, kemudian ada 100,0 dan satunya kita cari perpotongan dari ini dan ini ya. X plus Y sama dengan 100 dan ini hasil sederhananya tadi X plus 5Y sama dengan 200. Tinggal kita kurangkan X kurangi X habis Y kurangi 5Y min 4Y sama dengan ini min 100. Sehingga Y-nya 25. X-nya berarti sama dengan 75 ya, kan X tambah 25 berarti X-nya 75. Jadi di sini 75,25. Kita masukkan ke dalam fungsi objektif ini. 0 kali 3.000 ya 0. 10.000 kali 40 berarti 400.000. Kemudian 100 kali 300 berarti berapa ini? 300.000 ya. Tambah 0.
Kemudian 75 kali 3 itu ini 15 simpan 1, 21, 22 ya. 22 kemudian nolnya 3. 225 ditambah dengan 250. Nah, maka hasilnya adalah 475. Nah, berarti paling maksimum ini ya. Sedangkan ini jawabannya 400 salah. Kemudian uang yang didapat jika 25 bus dan 75 mobil. Salah ya. Kebalik ya ini. Harusnya adalah 25 bener ya ini ya 75 mobil dan 25 bus gitu. Oh iya ini benar. Coba Ustazah Iris. Oke, bener ya ini ya. 25 bus, 75 mobil. Tadi kan X-nya ini X itu adalah mobil, ini adalah Y bus gitu. Berarti jawabannya ada 2. Oke, gitu. Itu terkait dengan soal yang ini ya. Oke, Ustazah save dulu. Terus ini clear all drawing. Ya, sekarang clear all drawing. Terus kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada, kemarin ini belum dibahas. Oke, kita lihat bahwa di sini adalah, kita anotet lagi. Perhatikan gambar berikut, daerah yang diarsir, oke ini DP. Pada gambar di atas merupakan daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan. Nah, nilai maksimum 5x plus 4y adalah, nah berarti kita harus tahu dulu ini titiknya itu berapa, kemudian titik ini itu berapa. Kita nama ya ini titik O, kemudian titik ini A, ini B, ini C. Jadi harus kita namain. Kemudian selanjutnya adalah kita harus tahu dulu A-nya itu berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, A-nya di sini kan dia sumbu Y-nya 0 ya. Berarti ini kayak semacam A,0 gitulah ya. Gitu. Jadi ketika ini kita masukkan, kok ini ya, bukan. Garisnya ini kan asalnya yang ini ya. Maaf tadi keliru. Oke, berarti A kan asalnya dari sini. Berarti 2x plus Y. Nah, ini nanti 2x plus Y sama dengan 8. Oke, ini misalkan karena tadi dia ada di A gitu ya. A, oke. Nah, maka 2x plus Y-nya tuh 0 gitu. Sama dengan 8. Karena dia memotong sumbu X. 2x sama dengan 8, X-nya sama dengan 4. Oh, berarti A ini titiknya adalah 4,0 gitu. Kemudian kalau titik B, oke C dulu ya, C dulu. Lebih gampangnya C dulu. Kemudian untuk yang titik C, nah dia kan asalnya dari garis yang ini. Oke, berarti ini 2x plus 3y sama dengan 12. Cuman ini sekarang dia kan nempel di sumbu y, memotong sumbu y. Artinya x-nya sama dengan 0. 2 kali 0 ditambah dengan 3y sama dengan 12. Berarti 3y sama dengan 12, y-nya sama dengan 12 bagi 3, 4. Nah, nanti titiknya si C ini adalah 0,4. Nah, seperti itu. Kalau titik B, oke, mungkin ini sudah beberapa yang tahu ya, karena titik B di sini ternyata dia adalah perpotongan gitu ya. Perpotongan dari garis 2x plus y sama dengan 8 dan garis, oh iya ini tadi kan, bentar. Ya tadi titik A, ini titik B, ini titik C. Nah, B tadi perpotongan dari 2x plus Y sama dengan 8 dan 2x plus 3Y sama dengan 12. Udah tinggal dikurangi. Ini min 2Y sama dengan min 4. Y-nya sama dengan 2 gitu. Kalau Y-nya 2, masukin aja ke sini. Berarti 2x plus 2 sama dengan 8, 2x sama dengan 6, X-nya sama dengan 3. Titiknya adalah 3,2. Jadi titik A tadi 4,0, kemudian titik B itu 3,2 dan C 0,4. Kita masukkan ke dalam sini 5x plus 4y ya, kita masukkan 5 kali 4 20, 4 kali 0 ya biarin aja. 5 kali ini ya 5 kali 3
15 ditambah dengan 4 kali 8, 4 kali 2, 8, ini 23, 0 kali 5, 0 ya, ditambah 4 kali 4, 16. Dan pertanyaannya di sini adalah kita diminta menentukan nilai maksimum. Berarti paling banyak adalah 2, 3. Jawabannya adalah yang E. Nah, seperti itu ya. Oke, insyaallah mudah. Ustazah save dulu. Oke, clear all. Oke. Kemudian sekarang kita masuk ke soal yang ke-6. Soal yang ke-6 di sini semacam apa ya istilahnya? Kita menerjemahkan soal lagi. Oke, kita menerjemahkan soal lagi ya. Oke, yang nomor 6 ini kita lihat di sini pertanyaannya di bagian oke, ini ya, intinya adalah bla 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 bla. Nah ini pokoknya yang ada angkanya biasanya. Ia mengelola 20 kolam untuk dipelihara ikan air tawar, yaitu lele dan kakap. Setiap kolam dapat menampung ikan lele saja sebanyak 24 ekor atau ikan kakap saja sebanyak 36 ekor. Jumlah ikan yang dipelihara tidak lebih dari 600. Suatu ketika ia teringat materi program linier, salah satu materi yang dapat digunakan untuk menghitung keuntungan maksimum. Jika banyak kolam berisi ikan lele adalah X, oke ini kolamnya ya, kolam berisi ikan lele adalah X dan banyak kolam yang berisi ikan kakap itu adalah Y, maka model matematika yang tepat untuk menggambarkan ini adalah, nah berarti banyaknya kolam X ditambah banyaknya yang kolamnya satunya kakap, yang isinya kakap itu cuman ada 20 totalnya. Berarti maksimal ya, maksimalnya 20. Tuh X plus Y kurang dari sama dengan 20. Kita lihat di sini yang lebih dari maka salah ya. Salah, ini salah. Oke, tinggal A, C, D, E. Kemudian selanjutnya adalah kita lihat yang lain. Ini yang lain X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini udah benar semua. Sekarang kita lihat yang kedua. Di sini diketahui bahwa 24 ekor, satu kolam tuh cuman bisa nampung 24 ekor si lele dan, 36 ekor si kakapnya aja. Padahal, jumlah ikan yang dipunya gitu ya, yang dipelihara, yang mau dipelihara itu maksimalnya 600 gitu. Berarti ketika 24 ekor tadi per kolam dikalikan banyak kolamnya si lele, ditambahkan dengan 36 ya, banyaknya ekor si kakap, ikan kakap, dikalikan dengan kolamnya atau kan Y ataupun, bisa disebut Y, maka dia nggak boleh lebih dari 600 seperti itu. Nah, kemudian ini kita sederhanakan dibagi 12 bisa lah ya. 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 600 bagi 12 itu 50. Nah, ini berarti ini ya 2X plus 3Y, otomatis yang ini salah, ini karena 3X. Kemudian ini kurang dari, berarti ini salah. Dan jawabannya adalah yang C. Seperti itu ya. Oke, insya Allah masih mudah. Kita save dulu. Kemudian ini clear all. Lanjut ke nomor yang ke-7. Nah, di nomor yang ke-7 ini, oh ini sudah Ustazah bahas. Nah, silahkan dilihat. Nomor 8 ini kayaknya juga sudah pernah Ustazah bahas. Oh, tapi ini ada pengurangan ya. Ini kan ada pengurangan operasi matrik ya. Jadi ini nggak masuk gitu ya. Cuma nanti masuknya misalkan seperti ini. 6 plus A ini sama dengan ini. Nah, kayak gitu. Jadi nggak ada pengurangan matriks, antar matriks lah gitu. Karena ada beberapa kelas yang belum diajarkan. Kemudian selanjutnya adalah nomor 9 itu, oke ini kita
menghitung, menggambar, kemudian cari DP, DP-nya itu gambar apa gitu, bangun datar apa gitu. Oke, nah sekarang coba scroll sedikit. Oke, oh ya ini karena running low, sebentar sambil apa namanya, charge. Kemudian terkait dengan ini kita annotate. Oke. Nah, di sini sistem persamaan 2x plus 5y lebih dari 0. Nah, ini kita cari dulu titik potongnya. Ketika x-nya yang 0, berarti 0 tambah 5y, 5y sama dengan 10, y-nya 2. Kemudian ketika y-nya yang 0, berarti 2x sama dengan 10, x-nya itu 5. Nah, kemudian selanjutnya yang bagian sini, 5x plus 3y ini, ketika x-nya yang 0, oke, ini 0, maka y-nya itu 5. Kalau yang y-nya yang 0, maka 5x sama dengan 15, x-nya 3. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah kita akan cari gambarnya gitu ya, sebelum kita uji titik. Oke, gambarnya kurang lebih di sini aja lah ya. Oke. Di sini ada 0,2 dan 5,0. Misalkan 0,2 di sini dan 5,0 di sini gitu. Kemudian ini tandanya apa garisnya penuh ya karena ini ada sama dengannya. Kemudian kita uji titik ya. Kita akan uji titik di sini ya. Langsung aja di bawahnya lah ya. Uji 0,0. Kita masukkan 2 kali 0 ditambah 5 kali 0. Apa namanya ini 0 apakah lebih dari sama dengan 10? Jawabannya salah. Kalau dia salah berarti yang di-accept sebelah ya, yang bukannya dianya gitu ya, yang sebelah gitu. Karena tadi 0,0 di sini itu berarti dia nggak memenuhi gitu. Kemudian sekarang yang kedua ini kita uji 0,0 juga. Kita masukkan 5 kali 0 tambah 3 kali 0 kurang dari 15. Jawabannya kalau ini benar ya, 0 itu kurang dari 15 itu benar. Berarti yang diarsir ke bawah, oh ya ini belum digambar. 0,5 misalkan di sini, kemudian 30 di sini. Oke, kita gambar. Oh, mohon maaf kurang pas. Eraser. Terus ini, garisnya hilang. Ya anggap aja ini pas gitulah ya. Ini sini ya anggap aja pas. Kemudian karena 0 memenuhi berarti arsilannya ke bawah ya. Oke, nah kemudian X lebih dari 0 tuh ke sini, Y lebih dari 0 ke sini. Jadi yang diarsir semuanya coba setelah merah-merah itu yang ini ya. Oke. Nah, kemudian dia berbentuk apa? Oh, dia ternyata berbentuk segitiga. Kayak gitu. Berarti bangunnya di sini adalah segitiga. Kayak gitu. Ya, mudah insya Allah. Save. Kemudian clear all, terus lanjut lagi ke nomor 10. Nomor 10 di sini nilai minimum dari fungsi objektif ini untuk X, Y anggota bilangan real pada daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah, oke jadi ini, oke setelah dapat besar ya. Yaudah ini berarti tinggal ngitung aja nih, misalkan, oh ya di annotate dulu. Pakai warna biru aja lah ya. Oh pakai warna beda ya. Kita misalkan namain lah. Di sini misalkan namanya A. Kemudian sini B. Sini C. Sini D. Dan sini E gitu ya. Nah A kurang terang ya. Ini aja lah. Warna A, yang A dulu dia titiknya 0,4. Kemudian yang B dia titiknya 2,0. C itu titiknya 6,0. D 7,3 dan yang E itu adalah 4,6. Nah, ini kita tinggal masukkan masing-masing titik ini ya ini ya 2x min 3y. Kita masukkan 2 kali 0 ya 0 dikurangi 3 kali 4
berarti 12 sama dengan min 12. 2 kali 2, 4 dikurangi 0, jawabannya 4. 6 kali 2, 12 kurangi 0, 12. 7 kali 2 itu 14, dikurangi 3 kali 3, 9. Jawabannya adalah berapa ini? 5 ya? Oke. Kemudian ini 4 kali 2, 8. Dikurangi 18 sama dengan negatif 10. Nilai minimum berarti paling kecil. Ini ya, nilainya adalah min 12. Kayak gitu. Mudah kan ya? Gitu. Tes dulu. Clear all drawing. Kita menuju ke nomor 11. Nomor 11 di sini. Oh, ini juga sudah Ustazah bahas. Nomor 12, oh ini juga sudah Ustazah bahas gitu. Jadi alhamdulillah selesai beberapa soal, ini ada 12 soal gitu ya. Mungkin sedikit itu pembahasan ya dari Ustazah. Mohon maaf kalau sekiranya ada salah, ada mungkin salah kata-kata atau salah perbuatan gitu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk esok hari ataupun hari-hari selanjutnya gitu ya, di mapel-mapel yang lain seperti itu. Itu saja, sekian. Afwan kalau Ustazah banyak salah gitu ya, banyak kelirunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.